Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari Presenter 1 yang beranggotakan saya sendiri, Melinda Eka Wulandari. Yang kedua ada Kristina Ella Cempakasari. Yang ketiga ada Tika Panjawiati. Dan yang terakhir ada Dewi Santika Hesti. Di sini nanti kita akan bahas mengenai akuntansi aset tetap. Yuk kita simak pembahasan yang pertama. Berdasarkan PSAP nomor 7, paragraf 4, aset berwujud memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kriteria yang dikategorikan aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai unitnya kecil langsung dikelompokkan sebagai persediaan. Pada paragraf 5 dan 6 disebutkan aset tetap adalah bagian utama dari aset pemerintah. Karenanya signifikan penyajiannya dalam neraca. Yang termasuk aset tetap pemerintah yang pertama ada aset tetap yang dimiliki entitas pelaporan, namun dimanfaatkan entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah, universitas, dan kontraktor. Yang kedua ada hak atas tanah. Kemudian yang tidak termasuk dalam aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan material dan perlengkapan supplies. Kemudian pembahasan selanjutnya ada klasifikasi aset tetap. Diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. PSAP nomor 7 paragraf 7 sampai dengan 14. Yang pertama ada tanah. Tanah dikelompokkan ke dalam aset tetap adalah tanah yang didapatkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap pakai. Yang kedua ada peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lain yang nilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Yang ketiga ada gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan mencakup gedung dan bangunan yang didapatkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Kemudian yang keempat ada jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup yang dibangun pemerintah serta dimiliki dan dikuasai pemerintah dalam kondisi siap pakai. Yang kelima ada aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya mencakup semua aset lainnya kecuali yang disebutkan di atas dan dimiliki pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Yang keenam ada konstruksi dan pengerjaan. Konstruksi dan pengerjaan mencakup aset yang dalam proses pembangunan namun tanggal laporan keuangan belum selesai. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset tetap lainnya sesuai dengan nilai tercantumnya. Contohnya, jika ada aset tetap dalam kondisi yang rusak dan belum dihapus, maka disajikan sebagai aset tetap lainnya. Pembahasan selanjutnya ada pengakuan aset tetap. PSAP paragraf 15 sampai dengan 19, aset tetap diakui pada saat masa manfaat masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria yang harus dipenuhi untuk diakui sebagai aset tetap yang pertama, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Dalam menentukan entitas memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang diberikan aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, untuk kegiatan operasional pemerintah. Manfaatnya dapat berupa pendapatan atau penghematan belanja pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan yang akan mengalir ke entitas dapat dipastikan jika entitas menerima manfaat dan resiko terkait. Kepastiannya hanya tersedia jika manfaat dan resiko diterima entitas tersebut. Sebelum ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. Kemudian untuk kriteria yang kedua ada biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal jika terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Aset yang dikonstruksi sendiri, suatu pengukuran dapat diandalkan atas biaya yang diperoleh dari pihak eksternal dengan entitas untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Kemudian kriteria yang ketiga ada tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Tujuan utama perolehan aset tetap adalah mendukung kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk dijual. Kemudian kriteria yang keempat diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap akan sangat andal jika aset tetap diterima atau diserahkan kepemilikannya atau saat penguasaannya berpindah.
Pengakuan aset akan diandalkan jika terdapat bukti terjadi pemindahan hak kepemilikan atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan. Jika belum didukung dengan bukti secara hukum karena masih ada proses administrasi, maka akan diakui saat penguasaan atas aset tersebut telah berpindah. Pembahasan selanjutnya ada pengukuran aset tetap. PSAP nomor 7 paragraf 20, aset tetap dapat dinilai dengan biaya perolehan. Tidak memungkinkan maka nilainya berdasarkan nilai wajar saat perolehan. PSAP nomor 7 paragraf 22, 28, dan 29 dijelaskan biaya perolehan aset yang tetap dibangun dengan swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lain yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Contoh biaya yang diatribusikan secara langsung adalah yang pertama ada biaya persiapan tempat. Yang kedua, biaya pengiriman awal atau initial delivery, biaya simpanan dan bongkar muat atau handling cost. Yang ketiga, biaya pemasangan installation cost. Yang keempat, biaya profesional seperti arsitek dan insinyur. Dan yang kelima, biaya konstruksi. Pada paragraf 30-37 PSAP nomor 7 diungkapkan bahwa tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Nilai tanah meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika dimaksudkan untuk dimusnahkan. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan peralatan dan mesin hingga siap dipakai. Biaya perolehan gedung, jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan jumlah pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan gedung, jalan, irigasi, jaringan hingga siap dipakai. Biaya perolehan aset tetap meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap dipakai. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya perolehan aset dibangun secara swakelola ditentukan menggunakan prinsip sama seperti aset yang dibeli. Jika pembelian terdapat potongan dagang dan rabat, maka setiap potongan dagang dan rabat dikurangi harga pembelian. Kemudian ada tabel jenis aset tetap. Yang pertama ada tanah. Komponen biaya perolehannya adalah harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada peralatan dan mesin. Komponen biaya perolehannya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Yang ketiga ada gedung dan bangunan. Komponen biaya perolehannya harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Yang keempat ada jalan, irigasi, dan instalasi. Komponen biaya perolehannya biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi siap digunakan. Yang kelima ada aset tetap lainnya. Komponen biaya perolehannya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai. Biaya perolehan masing-masing aset tetap yang didapatkan secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penetapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika perolehan nilai aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, maka aset tidak dapat diakui dan disajikan, namun tetap digunakan dalam catatan atas laporan keuangan. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar. Besaran minimum nilai kapitalisasi aset tetap dan jenisnya ditetapkan oleh kepala daerah. Kemudian pembahasan selanjutnya ada prosedur akuntansi aset tetap. Permendagri nomor 20 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan keuangan dana alokasi khusus di daerah pasal 39 menjelaskan prosedur akuntansi aset tetap pada SKPD mencakup perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusunan terhadap aset tetap yang dikuasai SKPD. Permendagri nomor 13 tahun 2006, transaksi-transaksi secara garis besar digolongkan dalam dua kelompok besar transaksi, yaitu yang pertama ada penambahan
penambahan nilai aset, yang kedua ada pengurangan nilai aset. Pencatatan aset dimulai dengan adanya bukti transaksi berupa yang pertama berita acara penerimaan barang dan atau yang kedua berita cara serah terima barang dan atau yang ketiga berita acara penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan bukti tersebut, PPK SKPD memuat bukti memorial. Bukti memorial dikembangkan dalam format sesuai kebutuhan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai yang pertama jenis atau nama aset, yang kedua kode rekening yang terkait, yang ketiga klasifikasi aset tetap, yang keempat nilai aset tetap, dan yang kelima tanggal transaksi. Seperti yang dijelaskan dalam belanja langsung LS, khususnya belanja modal, selain mempengaruhi laporan realisasi anggaran, akan berpengaruh pada neraca. Maka perlu dilakukan pencatatan penambahan nilai aset berdasarkan bukti memorial, seperti saat PPK SKPD mengakui penambahan aset. Pembelian aset tetap tidak akan mempengaruhi komponen-komponen perkiraan dalam laporan operasional. Yang pertama, perolehan aset tetap dilakukan melalui pembelian, donasi, perolehan secara gabungan dan dengan pertukaran. Yang pertama, perolehan aset tetap dari pembelian akan dicatat 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan operasional atau basis akrual dan penyusunan LRA berbasis kas. Pencatatan untuk di keperluan LRA adalah belanja modal berada di sisi debit dan kas bendahara pengeluaran berkurang di sisi kredit. Pencatatan untuk keperluan neraca adalah aset tetap bertambah pada sisi debit dan kas bendahara pengeluaran berkurang di sisi kredit. Kemudian yang kedua ada perolehan aset tetap dari donasi. PSAP nomor 7 paragraf 45 sampai dengan 48. Aset tetap yang didapatkan dari sumbangan donasi dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer berupa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Tidak termasuk perolehan aset donasi jika penyerahan aset tetap dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Perolehan aset tetap diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Jika perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan diakui sebagai pendapatan operasional. Yang ketiga, perolehan aset tetap secara gabungan. Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. PSAP nomor 7 paragraf 41. Kemudian yang keempat ada perolehan aset tetap dari pertukaran aset. PSAP nomor 7 paragraf 42 sampai dengan 44 dijelaskan aset tetap diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos seperti itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau secara kas yang ditransfer. Suatu aset tetap diperoleh atas pertukaran aset yang serupa dan memiliki manfaat yang serupa dan nilai wajar yang serupa. Aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Nilai wajar aset yang diterima memberikan bukti adanya pengurangan atau impairment nilai aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun nilai bukuan atau write down, dan nilai setelah diturun nilai bukuan write down merupakan nilai aset yang diterima. Kemudian ada fungsi-fungsi terkait. Fungsi terkait prosedur akuntansi perolehan aset tetap berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama ada bendahara barang, yang kedua ada pengguna barang atau kuasa pengguna barang, yang ketiga ada bendahara pengeluaran, yang keempat ada pejabat pelaksana teknis, yang kelima ada bendahara pengeluaran pembantu bendahara pengeluaran, yang keenam ada pejabat penatausahaan keuangan SKPD, yang ketujuh ada bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Kemudian yang ketiga ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam akuntansi aset dan menjadi dasar pencatatan aset berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama ada laporan barang milik daerah. Yang kedua ada berita acara serah terima. Yang ketiga ada bukti kepemilikan. Yang keempat ada surat perintah membayar SPM dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Yang kelima ada faktur pembelian. Yang keenam ada kwitansi. Yang ketujuh ada kartu inventaris ruangan atau KIR, yang kedelapan ada kartu inventaris barang atau KIB, dan yang ke-9 ada buku persediaan, yang ke-10 ada daftar barang milik daerah, yang ke-11 ada laporan aset sementara, yang ke-12 ada laporan aset tahunan, dan yang terakhir ada dokumen lain yang sah.
Pada saat terjadinya pembelian aset tetap, maka SKPD selaku pengguna anggaran berdasarkan SPM dan SP2D atas belanja modal dapat melakukan penjurnalan sementara atas pembelian aset terkait sebesar nilai yang tercantum dalam SPM. Jurnal pengakuan definitif atas aset tersebut akan dilakukan setelah menerima dan di atas data pencatatan dari bendahara barang atau kuasa penggunaan barang sebesar nilai yang dicatat oleh bendahara barang atau kuasa pengguna. Oke, yang selanjutnya adalah tanah. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, tanah yang dikelompokkan ke dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Nah, untuk membukukan nilai tanah itu dapat dilakukan berdasarkan nilai perolehan, nilai wajar atau harga pasar, NJOP, dan nilai apresial dari perusahaan jasa penilai resmi. Nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual beli tanah antar pihak-pihak independen di sekitar tanggal neraca tersebut. Dan apabila tidak terdapat banyak transaksi jual beli tanah pada sekitar tanggal neraca, sebuah transaksi antar pihak independen itu dapat mewakili harga pasar. Dalam penentuan nilai wajar ini perlu mempertimbangkan antara manfaat dan biaya dalam rangka penentuan nilai wajar tersebut. Penilaian dengan menggunakan nilai wajar atau harga pasar, NJOP, dan nilai apresial itu dilakukan untuk penyusunan neraca awal, karena harga perolehan tanah itu tidak diketahui secara pasti, karena tidak ada dokumen pendukungnya. Nah, berikut jurnal transaksi pembelian atas tanah. Untuk laporan operasionalnya, ini tanah berada di sisi debit, kemudian kas di kas daerah berada di sisi kredit. Sedangkan pada laporan realisasi anggarannya, belanja modal tanah berada di sisi debit dan estimasi perubahan sal berada di sisi kredit. Yang selanjutnya, peralatan dan mesin. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, peralatan dan mesin ini mencakup alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat kedokteran dan kesehatan, komputer, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Nah, untuk membuktikan nilai peralatan dan mesin ini dapat dilakukan berdasarkan yang pertama, nilai perolehan. Yang kedua, nilai wajar atau harga pasar. Yang ketiga, nilai apresial dari perusahaan jasa penilai resmi. Dan yang terakhir, standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis. Nah, ini adalah jurnal transaksi pembelian atas peralatan dan mesin. Pada laporan operasional, peralatan dan mesin ini berada pada sisi debit dan kas di kas daerah berada di sisi kredit. Sedangkan pada laporan realisasi anggaran, belanja modal peralatan dan mesin itu berada di sisi debit dan estimasi perubahan sal berada di sisi kredit. Selanjutnya, gedung dan bangunan. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Pembukuan nilai gedung dan bangunan itu dapat dilakukan berdasarkan nilai perolehan, nilai wajar atau harga pasar, NJOP, dan nilai apresial dari perusahaan jasa penilai resmi. Penilaian dengan menggunakan nilai wajar atau harga pasar, NJOP, dan nilai apresial itu dilakukan untuk penyusunan neraca awal. Nah, dalam catatan atas laporan keuangan itu diungkapkan dasar penilaian yang digunakan dan informasi penting lainnya yang terkait dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca. Nah,
Berikut adalah jurnal transaksi pembelian atas gedung dan bangunan. Pada laporan operasionalnya, gedung dan bangunan berada di sisi debit, kemudian kas di kas daerah berada di sisi kredit. Sedangkan pada laporan realisasi anggaran, belanja modal, gedung dan bangunan ditulis pada sisi debit, kemudian estimasi perubahan sal ditulis pada sisi kredit. Yang selanjutnya, jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Nah, untuk membukukan nilai jalan, irigasi, dan jaringan ini dapat dilakukan berdasarkan yang pertama, nilai perolehan. Yang kedua, nilai wajar dengan menggunakan standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis. Penilaian dengan menggunakan nilai wajar dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis itu dilakukan untuk penyusunan neraca awal karena harga perolehan jalan, irigasi, dan jaringan itu tidak diketahui secara pasti karena itu tidak ada dokumen pendukungnya. Baiklah, berikut adalah jurnal transaksi pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Pada laporan operasionalnya, jalan, irigasi, dan jaringan itu ditulis pada sisi debit, kemudian kas di kas daerah ditulis pada sisi kredit. Sedangkan pada laporan realisasi anggaran, belanja modal, jalan, irigasi, dan jaringan itu ditulis di sisi debit, kemudian estimasi perubahan sal ditulis di sisi kredit. Selanjutnya, aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan atau buku, dan barang bercorak seni, budaya, atau olahraga. Untuk membukukan nilai aset tetap lainnya itu dapat dilakukan berdasarkan nilai perolehan dan nilai wajar. Penilaian dengan menggunakan nilai wajar itu dilakukan untuk penyusunan neraca awal karena harga perolehan aset tetap lainnya tidak diketahui secara pasti. Berikut adalah jurnal transaksi pembelian aset tetap lainnya. Pada laporan operasional dituliskan aset tetap lainnya itu pada sisi debit, kemudian kas di kas daerah di sisi kredit. Sedangkan pada laporan realisasi anggarannya, belanja modal aset tetap lainnya itu ditulis pada sisi debit dan estimasi perubahan sal ditulis pada sisi kredit. Selanjutnya kita akan membahas tentang konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan ini dicatat sejumlah seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Nah, untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai konstruksi dalam pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai surat perintah membayar atau SPM yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca. Dalam catatan atas laporan keuangan yang perlu diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca awal, yang pertama, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat atau carrying amount. Yang kedua, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi. Dan yang ketiga, jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi. Nah, ini adalah jurnal transaksi atas konstruksi dalam pengerjaan yang direklasifikasi menjadi aset tetap. Pada laporan operasional itu dicatat gedung dan bangunan pada sisi debit, kemudian kas di kas daerah dicatat pada sisi kredit. Untuk laporan realisasi anggaran, belanja modal gedung dan bangunan dicatat pada sisi debit, kemudian estimasi perubahan sal dicatat pada sisi kredit. Apabila sampai batas akhir tahun pengerjaan konstruksi itu belum selesai, maka harus dibuat jurnal atas transaksi konstruksi dalam pengerjaannya yang sebagai berikut. Pada laporan operasionalnya,
Konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan itu dicatat pada sisi debit, kemudian gedung dan bangunannya dicatat pada sisi kredit. Sedangkan pada laporan realisasi anggarannya itu tidak ada jurnal yang dicatat. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Halo semuanya, saya akan melanjutkan dari presenter sebelumnya. Dan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, ilustrasi aset tetap, yang kedua, kapitalisasi aset tetap, yang ketiga, penyusutan aset tetap. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Ilustrasi aset tetap. Yang pertama adalah dari transaksi pembelian tanah. Pada tanggal 3 Maret 2013, dilakukan pembelian tanah seluas 1000 meter persegi seharga 500.000 per meter persegi dan telah dilakukan pembayaran dengan SPM LS nomor 2120 dan SP2D nomor 501. Selain biaya pembelian tanah, dikeluarkan pula yang pertama biaya pengukuran tanah sebesar 2 juta dengan SPM LS nomor 2122 dan SP2D nomor 503. Yang kedua, biaya sertifikat tanah sebesar 5 juta dengan SPM LS nomor 2122 dan SP2D nomor 503. Yang ketiga, biaya penimbunan tanah sebesar 2.500.000 dengan SPM LS nomor 2122 dan SP2D nomor 503. Yang keempat, biaya fee pengadaan tanah sebesar 5 juta dengan SPM LS nomor 2125 dan SP2D nomor 506. Lalu, berdasarkan data tadi, dilakukan pencatatan nilai tanah sebagai berikut. Biaya pembeli tanah 500 juta, biaya pengukuran tanah 2 juta, biaya sertifikat tanah 5 juta, biaya penimbunan tanah 2.500.000, biaya fee tim pengadaan tanah 5 juta. Lalu harga perolehan tanah totalnya adalah 514.500.000. Lalu untuk jurnal transaksinya, untuk laporan operasional pada tanggal 3 Maret 2013, tanah berada di sisi debit yang sejumlah 514.500.000. Lalu kas daerah berada di sisi kredit dengan sejumlah 514.500.000. Lalu untuk laporan realisasi anggaran pada tanggal 3 Maret 2013, keterangannya belanja modal tanah berada di sisi debit sejumlah 514.500.000. Lalu untuk estimasi perubahan sal berada di sisi kredit yang berjumlah 514.500.000. Nah, yang kedua yaitu transaksi pembelian peralatan dan mesin komputer. Ilustrasinya, pada tanggal 3 April 2013 dilakukan pembelian 20 unit komputer senilai 200 juta dan telah dilakukan pembayaran dengan SPM LS nomor 2125 dan SP2D nomor 545. Jurnal transaksinya adalah dari laporan operasional tanggal 3 April 2013, keterangannya komputer berada di sisi debit yang sejumlah 200 juta. Lalu kas daerah berada di sisi kredit yang sejumlah 200 juta. Lalu untuk laporan realisasi anggaran pada tanggal 3 April 2013, keterangannya belanja modal komputer berada di sisi debit sejumlah 200 juta. Lalu estimasi perubahan sal berada di sisi kredit yang sejumlah 200 juta. Yang ketiga, transaksi pembelian gedung dan bangunan. Ilustrasinya adalah pada tanggal 8 April 2013 telah diselesaikan pembangunan gedung senilai 10.500.000 dan telah dilakukan pembayaran dengan SPM LS nomor 2130 dan SP2D nomor 601. Selain biaya pembelian tanah, dikeluarkan pula fee tim pengadaan tanah sebesar 45 juta dengan SPM LS nomor 2135 dan SP2D nomor 606. Jurnal transaksinya adalah dari laporan operasional tanggalnya 8 April 2013 dengan keterangan gedung dan bangunan berada di sisi debit yaitu sejumlah 10.545 juta rupiah.
Lalu kas di kas daerah berada di sisi kredit dengan sejumlah 10.545 juta rupiah. Lalu untuk laporan realisasi anggaran tanggalnya 8 April 2013 dengan keterangan belanja modal, gedung dan bangunan berada di sisi debit dengan sejumlah 10.545 juta. Lalu estimasi perubahan sal berada di sisi kredit sejumlah 10.545 juta rupiah. Kemudian yang keempat, transaksi pembelian jalan, irigasi, dan jaringan jalan raya. Ilustrasinya adalah pada tanggal 10 April 2013 dilakukan pembangunan jalan raya dan telah dilakukan termin senilai 10 miliar dengan SPM LS nomor 2450 dan SP2D nomor 610. Sementara pembayaran termin terakhir sebesar 5 miliar dengan SPM LS nomor 2650 dan SP2D nomor 700 pada tanggal 10 Oktober 2013. Maka jumlah transaksinya adalah pada laporan operasional tanggalnya 10 April 2013 dengan keterangan uang muka pembangunan jalan raya berada di sisi debit sejumlah 10 miliar dan kas di kas daerah berada di sisi kredit sejumlah 10 miliar rupiah. Lalu untuk laporan realisasi anggaran pada tanggal 10 April 2013 dengan keterangan belanja modal pembangunan jalan raya berada di sisi debit sejumlah 10 miliar. Lalu estimasi perubahan sal berada di sisi kredit sejumlah 10 miliar rupiah. Lalu untuk laporan operasional pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan keterangan uang muka pembangunan jalan raya berada di sisi debit dengan jumlahnya 5 miliar. Lalu kas di kas daerah berada di sisi kredit sejumlah 5 miliar. Dan untuk laporan realisasi anggaran pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan keterangan belanja modal pembangunan jalan raya berada di sisi debit sejumlah 5 miliar. Lalu estimasi perubahan sal berada di sisi kredit sejumlah 5 miliar. Kemudian yang kelima yaitu transaksi pembelian aset tetap lainnya. Ilustrasinya adalah pada tanggal 25 April 2013 dilakukan pembelian senilai 50 juta dengan SPM LS nomor 2450 dan SP2D nomor 610 dan buku perpustakaan sebesar 25 miliar dengan SPM LS nomor 2550 dan SP2D nomor 711. Jumlah transaksinya adalah pada laporan operasional tanggalnya 25 April 2013 dengan keterangan aset tetap lainnya berada di sisi debit sejumlah 75 juta, lalu kas di kas daerah berada di sisi kredit sejumlah 75 juta rupiah. Lalu untuk realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran pada tanggal 25 April 2013 dengan keterangan belanja aset tetap lainnya berada di sisi debit sejumlah 75 juta rupiah. Lalu untuk estimasi perubahan sal di sisi kredit sejumlah 75 juta rupiah. Yang keenam, laporan konstruksi dan pekerjaan. Ilustrasinya adalah pada tanggal 15 Mei 2013 dilakukan pembangunan gedung dan telah dilakukan pembayaran termin senilai 12 juta dengan SPM LS nomor 2450 dan SP2D nomor 610. Sementara biaya termin kedua sebesar 5 juta rupiah dengan SPM LS nomor 2650 dan SP2D nomor 700 pada 12 Oktober 2013. Jumlah transaksinya adalah pada laporan operasional tanggal 15 Mei 2013 dengan keterangan uang muka pembangunan gedung berada di sisi debit yaitu 12 juta. Lalu kas di kas daerah berada di sisi kredit sejumlah 12 juta rupiah. Dan pada laporan realisasi anggaran tanggalnya 8 April sama 15 Mei 2013 keterangan belanja modal pembangunan gedung berada di sisi debit yaitu 12 juta rupiah. Lalu estimasi perubahan sal berada di sisi kredit 12 juta rupiah.
Lalu yang kedua yaitu laporan operasional pada tanggal 12 Oktober 2013 dengan keterangan uang muka pembangunan gedung berada di sisi debit sejumlah 5 juta dan kas di kas daerah di sisi kredit dengan jumlah 5 juta. Untuk laporan realisasi anggarannya pada tanggal 12 Oktober 2013 dengan keterangan belanja modal pembangunan gedung berada di sisi debit dengan jumlah 5 juta. Lalu estimasi perubahan saldo berada di sisi kredit sejumlah 5 juta rupiah. Kemudian yang ketujuh, yaitu transaksi pembelian aset tetap oleh SKPD. Ilustrasinya, pada tanggal 1 Mei 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Dharma Persada membeli papan tulis elektronik untuk ruang rapat dengan harga 3 juta rupiah. Agar papan tulis elektronik tersebut dapat digunakan, ada beberapa biaya tambahan yang harus dibayar, seperti biaya pengangkutan, biaya instalasi, papan tulis elektronik masing-masing sebesar 100.000 dan 150.000. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Dharma Persada akan mencatat harga perolehan papan tulis elektronik tersebut sebesar Rp3.250.000. Lalu untuk jurnal transaksinya adalah laporan operasional pada tanggal 1 Mei 2014 dengan keterangan papan tulis elektronik berada di sisi debit sejumlah Rp3.250.000. Lalu kas daerah berada di sisi kredit dengan jumlah Rp3.250.000. Untuk laporan realisasi anggaran pada tanggal 1 Mei 2014 dengan keterangan belanja modal papan tulis elektronik berada di sisi debit sejumlah Rp3.250.000. Lalu estimasi perubahan saldo pada sisi kredit sejumlah Rp3.250.000. 8. Transaksi donasi aset tetap. Ilustrasinya, pada tanggal 1 Mei 2014, pemerintah daerah Kabupaten Duta Bhayangkara memperoleh donasi dari pemerintah daerah Provinsi Kota Tua berupa 7 mobil berjenis minibus L300 dengan nilai wajar 110 juta rupiah per unit. Aset donasi ini kemudian diserahkan kepada SKPD. Lalu untuk jurnal transaksinya adalah untuk laporan operasional pada tanggal 1 Mei 2014 dengan keterangan mobil minibus L300 7 unit berada di sisi debit sejumlah 770 juta rupiah. Lalu pendapatan donasi dari pemerintah daerah Provinsi Kota Tua berada di sisi kredit dengan sejumlah 770 juta rupiah. Dan untuk laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal, jadi tidak perlu dicatat. Yang ke-9 yaitu transaksi perolehan aset tetap secara gabungan. Ilustrasinya, pada tanggal 20 Mei 2014, pemerintah daerah Kabupaten Kota Lama membeli tanah beserta bangunannya dengan harga 500 juta rupiah. Penilai independen menaksir nilai tanah sebesar 150 juta rupiah dengan nilai bangunan sebesar 450 juta rupiah. Lalu untuk jurnalnya adalah pada laporan operasional tanggal 20 Mei 2014 dengan keterangan tanah berada di sisi debit yaitu 125 juta rupiah, lalu gedung berada di sisi debit yaitu sejumlah 375 juta rupiah. Dan kas di bendahara pengeluaran berada di sisi kredit sejumlah 500 juta rupiah. Lalu untuk laporan realisasi anggaran pada tanggal 20 Mei 2014 dengan keterangan belanja modal tanah berada di sisi debit yaitu 125 juta rupiah dan belanja modal gedung berada di sisi debit sejumlah 375 juta rupiah. Kemudian estimasi perubahan saldo pada sisi kredit sejumlah 500 juta rupiah. Selanjutnya yang ke-10 yaitu transaksi perolehan aset tetap dari pertukaran. Ilustrasinya, pada awal 2014, pemerintah daerah Kabupaten Kota Lama melakukan aktivitas tukar guling tanah. Nilai pasar tanah yang akan ditukar adalah 100 juta, sementara nilai pasar tanah diperoleh adalah 150 juta. Kekurangan dana sebesar 50 juta akan dibayar tunai dengan dana yang telah dianggarkan dalam belanja modal. Jurnal transaksinya adalah pada laporan operasional
tanggal 1 Januari 2014 dengan keterangan tanah baru berada di sisi debit sejumlah 125 juta rupiah, lalu tanah lama berada di sisi kredit sejumlah 100 juta, dan kas di bendara pengeluaran berada di sisi kredit pula sejumlah 50 juta. Untuk laporan realisasi anggaran tanggal 1 Januari 2014 dengan keterangan belanja modal tanah berada di sisi debit yaitu 50 juta. Kemudian estimasi perubahan sal berada di sisi kredit yaitu 50 juta rupiah. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai kapitalisasi aset tetap. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah, suatu pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang ke-1, manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara, yaitu yang pertama bertambah ekonomi atau efisien, yang kedua bertambah umur ekonomis, yang ketiga adalah bertambah volume, yang keempat bertambah kapasitas produksi. Lalu yang kedua ini nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Kemudian untuk ilustrasinya, pada tanggal 25 Mei 2014 dilakukan renovasi gedung kantor dan telah dilakukan pembayaran sebesar 120 juta dengan SPM nomor 2550 dan SP2D nomor 810. Penanggung jawab barang melakukan pencatatan atas renovasi tersebut sebagai penambah nilai gedung kantor karena renovasi tersebut menambah nilai manfaat dari gedung. Untuk jurnalnya yaitu laporan operasional tanggal 25 Mei 2014 dengan keterangan bangunan gedung kantor berada di sisi debit sejumlah 120 juta, lalu RK PPKD berada di sisi kredit sejumlah 120 juta rupiah. Untuk laporan realisasi anggaran tanggal 25 Mei 2014 dengan keterangan belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor di sisi debit sejumlah 120 juta, lalu estimasi perubahan sal pada sisi kredit sejumlah 120 juta rupiah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyusutan aset tetap. Jurnal penyusutan aset tetap ini dibuat pada akhir tahun. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Permendagri nomor 64 tahun 2013 menjelaskan bahwa metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat sesuai tabel yang akan ditampilkan. Nah, ini adalah contoh tabel masa manfaat aset tetap. Ini dapat dilihat pula pada buku halaman 269 sampai 272. Atau bisa pause saja pada video saya untuk melihat contoh-contohnya. Kemudian untuk ilustrasi, pada akhir tahun anggaran 2013 dilakukan penyusutan terhadap aset tetap Dinas Kesehatan yang dibeli pada awal tahun 2013. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Berikut data aset Dinas Kesehatan, yaitu gedung dan bangunan sejumlah 100 juta rupiah, umur ekonomisnya 10 tahun, peralatan dan mesin sebesar 75 juta rupiah dengan umur ekonomis 5 tahun. Perhitungan nilai penyusutan per tahun untuk masing-masing aset tetap adalah gedung dan bangunan 100 juta rupiah dibagi 10 tahun yaitu 10 juta rupiah. Lalu untuk peralatan dan mesin 75 juta rupiah dibagi 5 tahun sebesar 15 juta rupiah. Jadi nilai penyusutan per tahun untuk kedua aset tetap tersebut adalah 25 juta rupiah.
Lalu untuk jurnal transaksinya adalah pada laporan operasional tanggal 31 Desember 2013 dengan keterangan beban penyusutan gedung dan bangunan berada di sisi debit yaitu 10 juta rupiah, lalu beban penyusutan peralatan dan mesin berada di sisi debit sejumlah 15 juta rupiah. Lalu untuk akumulasi penyusutan gedung dan bangunan berada di sisi kredit sejumlah 10 juta rupiah. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin berada di sisi kredit sejumlah 15 juta rupiah. Dan untuk laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal, jadi tidak perlu ditulis. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Nah, saya akan melanjutkan presentasi pembahasan dari yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa subbab materi. Yang pertama ada pelepasan aset tetap, yang kedua adalah hal-hal khusus terkait dengan aset tetap, dan yang terakhir adalah pengungkapan aset tetap. Yang pertama adalah pelepasan aset tetap. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 77 sampai 79, aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau apabila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonominya untuk di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset tetap pemerintah daerah dapat dilepaskan kepemilikannya dengan beberapa kondisi, diantaranya yang pertama adalah dihapuskan, yang kedua dipertukarkan, dan yang terakhir adalah dijual. Apabila aset pemerintah daerah dilepaskan, maka pencatatannya harus dieliminasi dari neraca pemerintah daerah sesuai dengan nilai tercatatnya. Fungsi-fungsi terkait dengan prosedur pelepasan aset berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, yaitu yang pertama adalah pengelolaan barang, yang kedua penggunaan barang atau kuasa pengguna barang, yang ketiga adalah bendahara barang, yang terakhir adalah pejabat penata usaha keuangan SKPD. Dokumen yang digunakan dalam pelaporan aset dan dasar dalam pencatatan pelepasan aset berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 itu terdiri dari yang pertama laporan barang milik daerah dan atau laporan hasil inventarisasi untuk pencatatan saldo awal. Yang kedua adalah laporan aset semesteran, yang ketiga adalah laporan aset tahunan, dan yang terakhir adalah dokumen lain yang sah. Jurnal standar. Yang pertama adalah penghentian aset tetap. Jurnal atas penghentian aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan operasional. Uraiannya adalah akumulasi penyusutan aset tetap berada di debit, aset tetap berada di kredit. Sementara untuk laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Pelepasan karena penghapusan aset tetap. Jurnal atas penghapusan aset tetap adalah untuk laporan operasionalnya, akumulasi penyusutan aset tetap berada di debit, aset tetap berada di kredit. Dan lalu untuk laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Yang ketiga adalah pelepasan karena pertukaran aset tetap. Jurnal atas pertukaran aset tetap tanpa ada pengeluaran kas dan penerimaan kas adalah sebagai berikut. Untuk laporan operasionalnya, akumulasi penyusutan aset tetap berada di debit, aset tetap yang baru berada di debit, kerugian pertukaran aset tetap berada di debit, dan yang terakhir adalah aset tetap lama berada di kredit. Untuk laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Yang keempat adalah pelepasan karena penjualan aset tetap. Jurnal atas penjualan aset tetap dengan penerimaan kas adalah sebagai berikut. Untuk laporan operasionalnya, uraiannya akumulasi penyusutan aset tetap dari debit, kas di bendahara penerimaan berada di debit, kerugian pertukaran aset tetap berada di debit, dan yang terakhir adalah aset tetap berada di kredit. Lalu untuk laporan realisasi anggaran, uraiannya estimasi perubahan SAL berada di debit, lalu pendapatan penjualan aset tetap LRA berada di kredit. Berikut disampaikan adalah ilustrasi. Dengan persetujuan DPRD pada tanggal 1 Desember 2013, pemerintah daerah Kabupaten Prasojo Sujiwa menghentikan penggunaan kendaraan dengan cara dijual kepada pihak lain seharga 20 juta. Diketahui harga perolehan kendaraan adalah sebesar 50 juta dengan akumulasi penyusutan kendaraan senilai 20 juta. Jurnal atas penjualan kendaraan dengan penerimaan kas adalah dari berikut. Yang pertama adalah untuk laporan operasional.
pada tanggal 1 Desember 2013, uraiannya adalah kas di bendahara penerimaan dari debit yaitu sebesar 20 juta, akumulasi penyusutan kendaraan dari debit 20 juta, defisit penjualan kendaraan dari debit yaitu 10 juta, lalu untuk kendaraan dari kredit adalah sebesar 50 juta. Lalu untuk laporan realisasi anggarannya yaitu pada tanggal 1 Desember 2013, uraiannya estimasi perubahan SAL dari debit yaitu sebesar 20 juta, lain-lain PAD yang sah kredit 20 juta. Hal-hal khusus terkait dengan aset tetap. Yang pertama adalah penilaian awal aset tetap. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 23 sampai 25 dan 27 bahwa barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Apabila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset diperoleh. Suatu aset tetap diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Suatu aset diperoleh tanpa melalui pelaksanaan wewenang yang dimiliki pemerintah, maka kedua aset tetap tersebut yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap diperoleh. Untuk penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal disusun. Untuk periode berikutnya, setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar apabila biaya perolehan tidak ada. Yang kedua adalah konstruksi dalam pengerjaan. Menurut PSAP nomor 7 paragraf 38 dan 40, jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi atau melewati suatu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai aset selesai dan siap dipakai. Penyelesaian suatu konstruksi membutuhkan waktu yang relatif panjang dan dana yang besar, maka pembayaran untuk kontrak konstruksi melalui termin. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama adalah konstruksi secara substansial telah selesai dikerjakan, dan yang kedua adalah dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehannya. Yang ketiga adalah penilaian kembali aset. Menurut PSAP nomor 7 paragraf 52 bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Apabila aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut yang harus diungkapkan. Yang pertama adalah dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap. Yang kedua, tanggal efektif penilaian kembali. Yang ketiga, jika ada nama penilai independen. Yang keempat adalah hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti. Dan yang terakhir adalah nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Yang keempat adalah aset bersejarah. Menurut PSAP nomor 7 paragraf 65 sampai 72 dinyatakan apabila tidak ada keharusan bagi pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Contohnya adalah dari aset bersejarah yaitu yang pertama bangunan sejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi dan karya seni. Beberapa karakteristik yang dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah yaitu yang pertama adalah nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarah tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar. Yang kedua, peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual. Yang ketiga, tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun. Yang terakhir adalah sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Pengungkapan aset tetap. Menurut PSAP nomor 7 paragraf 80 sampai 81, laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Yang kedua, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai jika ada, atau mutasi
konstruksi aset tetap lainnya. Yang ketiga adalah informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto, dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Yang keempat adalah eksistensi dan batasan hak milik aset tetap. Yang kelima adalah kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Yang keenam adalah jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dan konstruksi. Dan yang terakhir adalah jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Dan berdasarkan PSAP nomor 8 paragraf 34 menyebutkan bahwa suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi, yaitu meliputi yang pertama ada rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut, tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. Yang kedua adalah nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya. Yang ketiga adalah jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan masih harus dibayar. Yang keempat adalah uang muka kerja yang diberikan, dan yang terakhir adalah retensi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.